Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sejalan jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang mengikat tali perjanjian dengan Allah dan mengikat tali perjanjian dengan sesama manusia. Di dalam kehidupan ini, Bapak dan Saudara sekalian, ada dua hubungan yang harus senantiasa kita jaga. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah hubungan baik kita antara sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Sekalipun bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bermasalah dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada tetanggaku seorang wanita, bagus sekali salatnya di tengah malam, bagus sekali puasanya di siang hari, dan dia senantiasa bersedekah dengan roti yang empuk. Tetapi tetangga kami tidak pernah aman dari gangguan lidah dan tangannya. Di mana tempatnya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tempatnya di neraka." Padahal Bapak dan Saudara sekalian, tidak gampang orang bangun salat malam. Hanya orang yang diridai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Demikian pula tidak gampang orang sering puasa Senin Kamis. Hanya orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Tetapi kenapa Nabi berkata di neraka? Karena ternyata terganggu hubungannya dengan sesama manusia. Yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu?" Sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku di yaumul qiyamah adalah mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa amalan salatnya, dia bawa amalan puasanya, dan dia bawa amalan zakatnya. Tetapi pada waktu hidup di dunia, dia suka mencemarkan nama baiknya orang. Dia suka mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar, dan dia suka menganiaya orang. Maka baginya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "seluruh amalan-amalan kebaikannya, yakni amalan salatnya, amalan puasanya, dan amalan zakatnya akan diberikan kepada orang yang mana dia melakukan kesalahan. Dan kalau sudah habis amalan-amalan kebaikannya, maka dosa-dosa orang-orang yang ditempati melakukan kesalahan akan dilemparkan ke mukanya, kemudian akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut kelak nanti di yaumul qiyamah," sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "La tadkhulul jannah qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang pemutus, yakni qati' rahim, yaitu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil yang kita angkat, sekali lagi, sekalipun bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, tetapi kalau kita bermasalah dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam neraka. Pada prinsipnya jamaah sekalian, ajaran Islam adalah di samping memperhatikan tentang perkara individu atau ibadah individu, yaitu hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ajaran agama kita juga sangat memperhatikan dalam urusan ibadah sosial. Ada beberapa alasan jamaah sekalian kenapa ajaran Islam lebih mengutamakan ibadah yang bersifat sosial dibandingkan dengan ibadah yang bersifat individu.
Kata seorang peneliti yang bernama Profesor Dr. Harun Nasution, beliau berkata kalau kita membuka lembaran ayat suci Al-Quran, kita hanya mendapati ada 140 ayat yang berbicara tentang ibadah individu, dan ada 228 ayat yang berbicara tentang ibadah sosial. Melihat porsi ayat di dalam Al-Quran, ternyata ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah sosial lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah individu. Oleh karena itu, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hubungan ibadah sosial dibandingkan dengan ibadah individu. Alasan yang kedua jamaah sekalian, kenapa ibadah sosial di dalam ajaran agama kita lebih diutamakan dibandingkan dengan ibadah individu? Apabila ibadah individu bersamaan waktunya dengan ibadah sosial, maka ibadah individu bisa ditangguhkan tetapi bukan untuk ditinggalkan. Suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat subuh. Tiba-tiba ada anak kecil menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpendek salatnya. Pada waktu itu Nabi hanya membaca surah At-Tin. Lalu setelah selesai salat, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sebenarnya saya ingin memperlama salatku, tetapi saya mendengarkan ada anak yang menangis, maka saya pun mempercepat salatku karena saya khawatir akan keresahan ibunya dengan tangisan anak bayinya. Dari peristiwa ini Bapak dan Saudara sekalian, kita bisa mengambil hikmah bahwa sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sangat memperhatikan urusan sosial dibandingkan dengan ibadah secara individu. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal memimpin salat Isya. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, Muaz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Kebetulan jamaah sekalian, ada seorang laki-laki yang turut serta salat berjamaah dengan Muaz bin Jabal. Begitu Muaz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah, laki-laki ini mundur ke belakang, terus dia salat sendiri. Setelah selesai salat sendiri, dia pulang ke rumahnya. Dan begitu selesai salat Isya ditunaikan, maka berkatalah jamaahnya Muaz bin Jabal, tadi itu ada seseorang yang turut serta salat berjamaah dengan kita, tetapi dia mundur dan dia salat sendiri. Setelah salat sendiri, dia pulang ke rumahnya. Apa kata Muaz bin Jabal? Munafik dia. Ternyata perkataan Muaz bin Jabal sampai ke telinga laki-laki itu. Maka dia pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, Muaz mengatai saya munafik. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, panggilkan saya Muaz. Begitu Muaz tiba di depan Nabi, Nabi nanya kepada Muaz, Muaz, betul kamu katai saudaramu munafik? Dia katakan, benar ya Rasulullah. Kenapa engkau katakan saudaramu munafik? Kata Muaz, bukankah orang yang keluar dari salat berjamaah munafik ya Rasulullah? Lalu Nabi balas bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu meninggalkan salat berjamaah anak? Dia berkata, ya Rasulullah, saya capek dan saya mengantuk. Tapi Muaz membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah, saya tidak sanggup mengikuti salatnya Muaz. Terus apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan suara lantang Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, jangan sampai lantaran perbuatanmu agama ini dihinakan oleh orang lain. Pertanyaannya, salahkah orang membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah? Tidak salah. Tetapi ternyata Muaz tidak memperhatikan dengan siapa dia salat. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu imam mau mengangkat takbir, dia menghadap kepada jamaahnya, lalu dia berkata, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan dalam salat berjamaah. Bukan hanya perkataan simbolis seperti itu, tapi dia memperhatikan apakah safnya sudah lurus dan rapat. Lalu dia melihat, oh ada orang tua yang ikut salat. Maka kata Nabi dalam fikih sunnah disebutkan, bagi para imam hendaklah dia mengambil
Patokan di dalam salat berjamaah adalah jamaahnya yang paling lemah. Jadi sekali lagi, seorang imam tak kala ingin memimpin salat berjamaah, hendaklah dia memperhatikan keadaan jamaahnya, lalu dia mengambil patokan jamaahnya yang paling lemah. Jadi kalau kita begitu melihat orang tua yang kadang-kadang sudah gemetar-gemetar lututnya untuk berdiri, maka sedapat mungkin imam memperhatikan akan hal itu. Tetapi kalau kita salat sendiri jamaah sekalian, terserah kita, suka-suka kita. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermalam di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Terus kemudian Nabi bangun salat malam. Ibnu Abbas pun berwudu kemudian berdiri di sisi kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanannya. Jadi kalau kita salat cuma berdua Bapak dan Saudara sekalian, posisi berdiri kita sejajar, tidak ada maju, tidak ada mundur. Makmum berada di sebelah kanannya imam. Lalu pada waktu itu kata Ibnu Abbas, setelah Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Saya kira sehabis surah Al-Baqarah Nabi akan ruku, tapi ternyata Nabi melanjutkan sampai surah Ali Imran. Begitu selesai surah Ali Imran, saya pun menyangka bahwa Nabi akan ruku, ternyata Nabi melanjutkan sampai surah An-Nisa. Nanti habis surah An-Nisa baru Nabi ruku. Dan kata Ibnu Abbas, begitu saya berdiri sholat, dan setelah selesai sholat saya memegang betisku, kalau ada darah yang keluar, saking lamanya Nabi berdiri. Jadi jamaah sekalian, kalau Nabi salat sendiri lama. Oleh karena itu seorang imam perlu memperhatikan akan hal tersebut tak kala kita melaksanakan salat berjamaah. Alasan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ibadah sosial lebih diutamakan daripada ibadah individu? Di dalam sebuah hadis disebutkan iman itu ada 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan adalah bahagian dari iman. Pada waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan ke sorga. Lalu didapatinya seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam sorga. Lalu kata Nabi, siapa itu wahai Jibril? Kata Jibril, dia adalah seorang laki-laki yang menebang pohon di tengah jalan karena pohon itu mengganggu jalannya manusia. Sehingga di dalam hadis lain Nabi bersabda, barang siapa yang menyingkirkan duri dari jalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berterima kasih kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosanya, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Hanya perkara yang kecil, menyingkirkan duri dari jalan. Sehingga suatu ketika Bapak dan Saudara sekalian, Ibnu Taimiyah rahimahullah berjalan dengan murid-muridnya. Lalu ada ranting di tengah jalan. Ibnu Taimiyah memungut ranting itu, kemudian dia menyingkirkan di pinggir jalan. Lalu kata murid-muridnya, wahai imam, bukankah kami saja yang menyingkirkannya, tidak perlu kamu? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Saya berharap mudah-mudahan amalanku yang kecil ini akan memperberat timbanganku di yaumul qiyamah. Jadi pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana halnya bapak-bapak yang memasang polisi tidur di depan rumahnya? Orang disuruh menyingkirkan duri, malah bapak memasang polisi tidur di depan rumah kita. Kira-kira ada ndak yang berterima kasih, Pak? Semua orang yang lewat di depan polisi tidur kita, dia akan mendongkol. Bahkan tidak sedikit yang menyumpah-nyumpahi kita. Sedangkan kita didoakan belum tentu selamat. Apatah lagi tiap hari orang mendongkol. Islam adalah ajaran yang sempurna. Diperintahkannya kita menyingkirkan duri. Terus ada orang yang berkata, di sini banyak anak-anak yang balapan, Ustaz. Oke lah Pak, mungkin 3 orang saja anak-anak yang suka balapan. Tetapi kenapa kita mau menghukum ratusan warga diakibatkan karena kenakalan 3 orang anak ini? Itulah sebabnya ada ketua RW dan ada ketua RT. Kalau ada anak di sekitar kompleks kita yang suka balapan, panggil orang tuanya, panggil anaknya, kita sama-sama mendidik anak-anak kita. Sebab anak-anak kita hari ini, jangankan polisi tidur, di tengah jalan saja kadang-kadang diangkat ban. Kemarin saja saya pergi ceramah tarwi, itu anak-anak kompoi Bapak dan Saudara sekalian, kemudian dia meledak-ledakan mercon.
Seakan-akan mereka lebih berani daripada aparat. Kalau kita melihat kenakalan anak-anak kita sekarang. Oleh karena itu, kalau kita tidak sadar mendidiknya, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi kita kalau bukan kita? Jadi suatu ketika saya membaca sebuah kisah, ada seorang kaya yang sangat dermawan. Di siang hari dia menjaga tokonya, tiba-tiba dia tertidur dan dia bermimpi yaumul kiamah sudah datang. Kemudian dia dikumpulkan di tengah lapangan, lalu dia dihisap, ditimbang amalan kebaikan dan amalan keburukannya. Singkat cerita jamaah sekalian, dalam kisah itu, pada waktu timbangan kebaikan dan keburukannya sudah habis, semua amalan kebaikan dan amalan keburukannya ditimbang, ternyata amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, dan dia pun keringat dingin dan sudah mau divonis masuk ke dalam neraka. Tapi pada waktu itu ada suara, masih ada yang belum ditimbang. Ternyata ada bungkusan sapu tangan kecil yang itu belum ditimbang di amalan kebaikannya. Lalu dia berkata, sedangkan amalan pahalaku yang besar-besar saja belum tentu bisa memberatkan timbangan kebaikanku, apatah lagi hanya sebungkus sapu tangan itu. Tapi jamaah sekalian, ternyata begitu sapu tangan itu diletakkan di timbangan kebaikannya, ternyata berubah lebih berat daripada amalan keburukannya. Lalu ada suara, itu adalah 3 butir air mata perempuan tua yang engkau pernah kasih roti. Jadi suatu ketika dia sedekah kepada perempuan tua yang kelaparan, saking bahagianya perempuan tua itu sampai dia meneteskan air mata. Jadi bungkusan sapu tangan itu berisi tetesan air mata orang tua yang dia sedekahi. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, kira-kira bagaimana halnya tak kala kita dihadapkan di yaumul kiamah dan kita sudah dihisab? Setelah semua kebaikan dan keburukan kita ditimbang, maka lebih beratlah amaran kebaikan kita. Lalu kita pun sangat bahagia, saya masuk surga. Tapi ternyata ada suara, masih ada yang belum ditimbang. Apanya? Polisi tidurnya. Jadi jangan sampai ini yang menghalangi kita masuk surga jamaah sekalian. Memang perkara kecil. Jadi kebetulan di dekat rumah saya, waktu saya pindah tahun 2011, ada polisi tidur di samping masjid, tinggi sekali. Semua orang mendongkol kalau lewat, termasuk saya juga mendongkol. Kebetulan sehabis salat asar saya sering dipersilahkan naik ngisi kultum. Asal saya ada di masjid, pas ada aji yang punya polisi tidur. Saya bahaslah materi tadi. Menjelang buka puasa, saya ingin keluar ceramah buka puasa. Pas saya lewat, itu Pak Haji sudah dia betel polisi tidurnya. Jadi saya mampir. Kenapa dibetel Pak Haji? Dibilang tersinggung tadi Ustaz. Jadi marah Pak Haji. Bilang tidak Ustaz, justru saya buru-buru betel, jangan sampai saya meninggal dunia sebelum saya betel. Jangan sampai seperti kita katakan tadi Ustaz. Jadi jamaah sekalian, saya sudah sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, terserah apakah bapak-bapak mau bongkar polisi tidurnya atau tidak, itu jadi urusan kita. Yang jelas kita siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini saya sudah sampaikan, maka selesailah tugas saya menyampaikan akan hal ini. Sekali lagi terserah kepada bapak apakah bapak mau membongkar atau tidak, itu urusan bapak. Ya, saya kira demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.